Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Kepada keluarga besar Golkar, saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Ya biar yang senior-senior atau yang lebih berpengalaman aja ya. Kalau ditunjuk Mas? Ditunjuk? Misalnya? Ya saya nggak tahu ya prosesnya di sana seperti apa. Tapi yang jelas itu masih banyak senior-senior. Kalau diusulkan itu gimana? Kalau diusulkan juga? Ya itu tadi jawabannya sama. Biar senior-senior saja atau orang yang lebih berpengalaman. Dan ke depan Partai Golkar arahnya buat pemimpin muda itu Pak. Ya itu tadi sama jawabannya ya. Kalau kemarin kan pencalonan Wapres kan diusungnya juga oleh Golkar ya Mas. Itu sekarang mungkin statusnya masuk kartu Golkar atau bukan kalau benar? Kader Golkar lah. Ya, aku ketinggalan berita banyak banget. Aneh-aneh ya sekarang ya berita-beritanya ya. Nggak itu aja. Biar yang berpengalaman saja ya. Untuk jadi ketua atau pengurus atau yang lain-lainnya. Untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo. Ini berarti menolak atau belum mau? Ya itu tadi jawabannya, biar yang berpengalaman atau yang senior-senior saja. Tapi misalnya diputuskan ternyata Mas Gibran itu gimana? Menerima atau gimana? Saya kan nggak tahu ya prosesnya di dalam Partai Golkar seperti apa untuk pemilihan ketua umum. Yang jelas ya kembali ke itu tadi, masih banyak yang senior-senior, masih banyak yang berpengalaman, dan sekali lagi untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo. Kursi Ketua Umum Partai Golkar sedang ramai diperbincangkan jelang Musyawarah Nasional atau Munas pasca Pemilu 2024. Posisi Erlangga Hartarto disebut-sebut tidak aman lantaran mulai banyak yang menyuarakan Presiden Jokowi hingga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka lebih berpotensi memimpin Golkar selanjutnya. Selain nama Jokowi dan Gibran, persaingan menuju pucuk pimpinan Partai Golkar juga terbilang ketat di internal. Mengingat ada 4 nama yang masuk dalam radar bursa calon ketua umum partai berlambang beringin itu. 4 orang yang disebut adalah Erlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bambang Susatyo. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agus Baskoro mengerucutkan nama-nama yang dianggap lebih potensial memimpin Golkar. Agung Baskoro menyoroti 2 nama di internal Golkar, Erlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia. Menurutnya, faktor kedekatan 2 sosok ini dengan Presiden Jokowi membuat Bahlil dan Erlangga punya kans yang besar memperebutkan kursi pimpinan Golkar. Agung menyebut setelah pemilu 2024, Golkar menjadi partai yang paling beruntung mendapatkan efek Jokowi. Terbukti dalam perolehan suara di pemilu 2024, Golkar menyabet kemenangan di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak dikuasai beringin. Di Papua, suara Golkar melonjak lantaran tak lepas dari peran Bahlil Lahadalia sebagai tokoh yang berasal dari bumi cendrawasih dan dekat dengan Jokowi.
Sedangkan Erlangga Hartarto berperan penting dalam pengorganisasian calon legislator dengan jabatannya sebagai Ketua Umum. Menurut Agung, peran dari keduanya mampu menciptakan dampak elektoral di internal Golkar sehingga dua menteri Jokowi ini dianggap lebih populer memperebutkan kursi Ketua Umum. Jokowi condong ke Bahlil. Sementara itu, pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai Presiden Jokowi lebih condong mendukung Bahlil Lahadalia untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Investasi atau Kepala Badan Penanaman Modal selama ini lebih dipercaya oleh Jokowi untuk kegiatan pemerintahan maupun kegiatan di luar kabinet. Oleh sebab itu, Ray Rangkuti berpendapat bahwa Jokowi lebih mendukung Bahlil Lahadalia ketimbang Erlangga Hartarto. Calon Ketua Umum Partai Golkar mulai dibicarakan kader partai beringin. Partai itu disebut-sebut sudah mengantongi 4 nama yang siap memperebutkan jabatan Ketua Umum Partai. Benarkah ada nama Presiden Joko Widodo? Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo, membocorkan bursa nama calon Ketua Umum Partai Golkar. Tapi adakah nama Presiden Joko Widodo dalam bursa? Menurut Bamsud, dalam perbincangan di permukaan, ada 4 nama santer muncul di permukaan. Menurut Bamsud, 4 nama yang bakal maju dalam pemilihan Ketua Umum partainya akan dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional atau Munas Golkar tahun ini. Versi Bamsud, 4 nama yang santer disebut maju bursa Caketum adalah Erlangga Hartarto sebagai incumbent, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bahlil Lahadalia. Bamsud juga menyebut dirinya akan kembali mencalonkan diri. Mengapa tidak ada Presiden Joko Widodo dalam bursa Caketum Golkar? Bamsud enggan menjelaskannya. Bamsud mengatakan akan lebih baik ditanyakan langsung kepada Presiden. Bapak katanya isunya mau masuk Golkar nih, Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai. Rumor Presiden Joko Widodo masuk bursa Caketum sudah berhembus lama. Di antaranya, pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, yang menyambut baik jika Presiden ingin merapat ke Partai Golkar. Tapi positif Pak, ada Tapi ada perbincangan serius soal itu Pak Jokowi ke Golkar memang. Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Tapi kan secara formal kan Beliau kan tokoh, seperti saya katakan, tokoh nasional, ya dimiliki oleh semua partai. Jika menilik aturan dalam Munas Golkar tahun 2019 lalu, untuk saat ini Presiden Joko Widodo sulit akan menyetir Golkar 5 tahun ke depan. Karena seorang calon ketua umum Golkar harus sudah menjadi pengurus partai selama 1 periode penuh dan menjadi anggota selama 5 tahun. Tim Liputan Metro TV.